Untuk kelompok 9A boleh saya? Ya, dipersilakan. Ini bunyi apa ya? Ada tung-tung gitu ya? Mohon maaf Bapak, ada kesalahan setting dari Zoom-nya. Jadi kalau ada yang join atau keluar Zoom tuh ada notifikasinya. Jadi udah Oh, diganti, tapi kayaknya untuk Zoom kali ini bakal ada suara kayak gitu dulu. Harus oh keluar gitu. dulu, harus selesai, baru nggak ada sih suaranya gitu Pak. Masih Mohon ada. maaf. Masih ada dadung-dadung. Oke, oke. Lanjut, silakan. Siapa yang moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Meliani Rizkia Putri. Saya sebagai moderator dari kelompok 9 kelas A. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Rusman MPD dan Bapak Budi Setiawan MD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman kelas A dan kelas B yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada hari ini, kami kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai prinsip keaktifan dan keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 kelas A. Yang pertama ada Virgi Izdihar Permadi sebagai pemateri pertama, Ilham Marzuk sebagai pemateri ketiga, saya sendiri Meliani Rizkia Putri sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Riki Muhammad Syah sebagai pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Materi pertama mengenai prinsip keaktifan akan dijelaskan oleh rekan saya Virgi. Kepada Virgi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan adalah proses pembelajaran keaktifan siswa yang ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal baik intelektual, emosional, dan fisik. Daya keaktifan yang memiliki anak secara kodrat akan dapat berkembang ke arah yang positif karena bila mana lingkungan memberikan ruang yang baik untuk tumbuh suburnya keaktifan itu. Proses pembelajaran keaktifan siswa meliputi 1. Keaktifan untuk bertanya, 2. Mengemukakan pendapat, 3. Memperhatikan pada waktu pembelajaran. Implikasi prinsip keaktifan bagi guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberi kesempatan peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkreativitas dalam proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyidikan, atau inquiry dan eksperimen. Yang ketiga, memberikan tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru. Yang keempat, memberikan ujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lalu yang kelima, menggunakan multimetode dan multimedia di dalam pembelajaran. Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang A, siswa diharuskan untuk selalu aktif memproses dan mengolah perolehan belajarnya.
Lalu B, siswa mencari sumber informasi belajar yang dibutuhkan. C, siswa menganalisis hasil percobaan. Sudah cukup. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Virgi atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai prinsip keterlibatan langsung akan dilanjutkan oleh Riki. Kepada Riki, saya persilakan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu prinsip keterlibatan langsung. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Terwujudnya kondisi pembelajaran siswa aktif merupakan harapan dari semua komponen pendidikan, termasuk masyarakat dan praktisi pendidikan. Melalui kegiatan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, diharapkan mampu meningkatkan motivasi, keaktifan, kerjasama, dan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan langsung. Edgarda dalam penggolongan pengalaman belajarnya yang dituangkan di dalam kerucut pengalaman belajar mengungkapkan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Keterlibatan langsung siswa memberi banyak sekali manfaat yang langsung dirasakan pada saat terjadinya proses pembelajaran tersebut. Di sini ada implikasi keterlibatan langsung bagi guru, yaitu ada 4. Yang pertama, mengaktifkan peran individual atau kelompok kecil di dalam penyelesaian tugas. Yang kedua, menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, memberi keleluasaan kepada siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang keempat, memberikan tugas-tugas praktek. Dan ada pula implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi siswa, yaitu ada 2. Yang pertama, siswa harus terdorong aktif untuk mengalami sendiri dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, yang terakhir, siswa dituntut untuk aktif mengerjakan tugas-tugas. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya berikan. Untuk selebihnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Riki atas pemaparannya. Berikutnya untuk memperdalam lagi, kita akan memasuki materi mengenai faktor pendukung keaktifan siswa yang akan dipaparkan oleh Ilham. Pada Ilham, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Yang ketiga ada faktor pendukung keaktifan siswa. Pertama ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis, di mana keadaan fisik siswa menjadi faktor internal yang mendukung proses pembelajarannya di sekolah karena keadaan fisik atau panca indera siswa yang normal membuat siswa aktif belajar dan tidak membuat siswa terganggu dalam belajarnya. Yang kedua ada faktor psikologis, meliputi perhatian. Perhatian adalah salah satu faktor yang membuat siswa fokus atau konsentrasi terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua ada tanggapan, yaitu adanya kemauan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru, memberikan tanggapan pada temannya yang menjawab pertanyaan, dan adanya kesempatan siswa untuk bertanya materi yang belum dipahami. Sehingga tanggapan menjadi faktor internal pendukung keaktifan belajar siswa. Yang ketiga ada ingatan. Ingatan merupakan salah satu faktor pendukung internal keaktifan belajar siswa, karena setiap kali ada pertanyaan dari guru, siswa dapat menjawabnya sesuai dengan materi yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini diantaranya adalah faktor non-sosial dan faktor guru. Faktor non-sosial ada meliputi 2 contoh, yaitu tempat dan fasilitas. Tempat menjadi faktor eksternal pendukung adanya kelancaran kegiatan belajar dan keaktifan siswa. Ruang kelas jauh dari kebisingan kendaraan. Pengaturan tempat duduk bergantian dengan cara bergeser ke kiri. Ruang kelas yang segar bisa membuat siswa merasa nyaman belajar di kelas. Juga fasilitas yang dimiliki siswa atau yang disediakan sekolah untuk menunjang pembelajaran dapat mendukung keaktifan siswa belajar
karena fasilitas membuat siswa nyaman dalam belajar. Yang kedua adalah faktor guru. Guru menjadi faktor pendukung siswa aktif belajar karena metode yang digunakan guru dalam pembelajaran sudah bervariasi. Dalam pembelajaran, guru sudah memanfaatkan media sehingga membuat siswa aktif dan senang. Selanjutnya ada faktor penghambat keaktifan siswa. Faktor penghambat keaktifan siswa ini diantaranya adalah faktor internal yang dikhususkan kepada kondisi jasmani. Kondisi siswa setelah mengikuti olahraga dan bermain membuat siswa merasa lelah, tidak dapat fokus, dan sering menguap. Serta kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada siang hari membuat banyak siswa mengantuk. Lalu faktor eksternalnya, adanya aktivitas dari teman sebaya di kelas seperti gaduh, mengajak berbincang saat pembelajaran berlangsung, dan tidak adanya siswa yang mengajak siswa lain untuk belajar bersama-sama, menjadi hal yang dapat mengganggu siswa tersebut untuk belajar dengan baik. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham. Cukup saya pemaparannya. Sekarang akan memasuki materi terakhir, yaitu indikator keaktifan siswa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, indikator keaktifan siswa pertama, memperhatikan dan mendengar penjelasan guru. Kedua, menjawab pertanyaan guru. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa lain. Keempat, mencatat penjelasan guru dan hasil diskusi. Kelima, membaca materi. 6, memberikan pendapat diskusi. 7, mendengarkan pendapat teman. 8, memberikan tanggapan. 9, menyelesaikan soal. Dan yang terakhir, berani mempresentasikan hasil diskusi. Baik. Jadi kesimpulannya, keaktifan belajar menjadi hal yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Karena dengan adanya keaktifan dan keterlibatan langsung oleh peserta didik dalam pembelajaran jadi berlangsung dua arah. Tidak hanya melulu guru atau pengajar yang berbicara, melainkan para peserta didik juga ikut andil dalam pembelajaran. Dengan keaktifan dari para peserta didik, pembelajaran menjadi lebih hidup dan mengalir. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana untuk sesi ini akan dibatasi oleh 3 pertanyaan saja yang akan kami tampung dan akan dijawab setelah kelompok 9 berpresentasi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Ishan dan Raden. Kepada Alma, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf izin off-cam karena jaringan kurang stabil. Perkenalkan, saya Alma dari kelas 1A, izin bertanya mengenai keaktifan siswa. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar, moderator? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Ketika proses belajar mengajar, biasanya kan guru bertanya ya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa yang Ibu ajarkan, misalkan gitu. Nah, kebanyakan siswa itu pasti menjawab, jelas Bu, paham Bu, atau tidak ada pertanyaan Bu, gitu. Padahal dalam kenyataannya kan pasti ada siswa yang ingin bertanya, tapi mungkin dia tidak percaya diri atau takut diejek teman, atau takut pernyataannya salah, dan lain-lain. Nah, menurut kelompok 9 ini, bagaimana cara untuk lebih merangsang keaktifan siswa dalam bertanya? Terima kasih. Terima kasih, Alma. Baik, selanjutnya untuk Ihsan.
Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, pada saat ini seperti pembelajaran online ini sangat sulit untuk siswa itu untuk aktif dalam memahami pembelajaran. Terlebih siswa sekolah dasar, ketika mereka diberi tugas, bukannya mereka mengerjakan, akan tetapi orang tuanya ataupun kakaknya yang mengerjakan tugas tersebut. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini? Terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya ya kepada pemateri. Kan tadi dijelaskan ada indikator keaktifan siswa seperti mengungkapkan pendapat atau sering bertanya. Nah, kalau misalnya ada siswa nih yang di sisi pengetahuannya tuh dia tuh baik sekali gitu, nilai ulangannya selalu bagus dan selalu mengerjakan tugas, akan tetapi dia itu orangnya pendiam dan tidak pernah aktif dalam bertanya ataupun mengungkapkan pendapat. Apakah itu termasuk baik atau tidak? Terima kasih. Silakan dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok 9 kelas 1A atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, Bapak Dr. Rusman MPD dan Bapak Budi Setiawan MPD, serta teman-teman kelas 1A dan 1B Teknologi Pendidikan 2021 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, saya Niken Vinta Erdiana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dan diskusi kelompok 9 kelas 1B. Topik yang akan kami bahas adalah mengenai prinsip keaktifan dan keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Next. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Fuji Rahmawati dengan NIM 2109055 yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Mohon doanya. Yang kedua saya sendiri Niken Vinta Erdiana dengan NIM 2103318. Yang ketiga ada rekan saya yang bernama Muhammad Abdurrahman Al-Wufiki dengan NIM 2104830. Dan yang terakhir rekan saya bernama Adi Raffi Ramdhani dengan NIM 2103818. Next.
Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita akan membahas pengertian prinsip. Prinsip merupakan sesuatu yang harus dipegang atau suatu panutan utama atau sesuatu yang bisa menjadi dasar pokok dalam berpikir dan berpijak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Apabila seseorang tidak memiliki sebuah prinsip, maka sesungguhnya dia tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa gitu. Lalu apa sih pengertian prinsip belajar itu? Nah, menurut Robert H. Davis, dia menuturkan bahwa prinsip belajar adalah suatu komunikasi yang terbuka antara pendidik dengan peserta didik, sehingga siswa termotivasi dalam belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang bisa menyenangkan siswa gitu. Next. Terus teman-teman tahu nggak sih, dalam proses belajar, terkadang siswa tuh merasa tidak nyaman serta nggak berkonsentrasi. Nah, inilah mengapa prinsip belajar itu penting untuk dimiliki setiap guru dan setiap siswa, sehingga setiap kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Namun jika prinsip belajar tersebut tidak diterapkan dengan benar, maka akan tercipta kegagalan dalam proses pembelajaran yang akan ditemui gitu. Next. Nah, banyak prinsip-prinsip belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dan antara satu dan yang lain itu punya persamaan dan perbedaan masing-masing gitu. Nah, dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang berlaku secara umum dan dapat kita pakai sebagai dasar upaya dalam pembelajaran. Baik siswa yang perlu meningkatkan upaya belajarnya maupun guru dalam upaya meningkatkan cara mengajarnya. Berikut ini adalah 10 prinsip yang dikemukakan oleh Rothwell AB 1961. Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Nah, prinsip kesiapan itu adalah kondisi yang memungkinkan siswa dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu. Jadi siswa itu harus siap dulu. Yang kedua, ada prinsip motivasi. Tujuan dalam pembelajaran diperlukan untuk suatu proses yang terarah dan terorganisir. Nah, motivasi belajar ini perlu. Kenapa? Motivasi belajar itu suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, serta memelihara kesungguhan siswa gitu. Jadi siswa itu harus penuh motivasi. Yang ketiga, ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Nah, persepsi ini suatu interpretasi tentang sesuatu yang hidup. Serta individu melihat dunia dengan caranya masing-masing gitu. Dengan sudut pandangnya sendiri. Karena sudut pandang orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda. Terus yang keempat ada prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang harus ditempuh oleh seseorang. Tujuan harus tergambar jelas oleh pikiran dan diterima oleh para pengajar pada saat prosesnya terjadi gitu. Pada saat proses terjadinya pengetahuan baru atau pembelajaran yang ia dapatkan itu harus sesuai dengan tujuan gitu. Baik, terima kasih. Prinsip yang saya ungkapkan baru ada 4, ada 6 prinsip lagi. Selanjutnya, agar materi bisa lebih kita pahami, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdurrahman Al-Ghofiki. Kepada Vicky, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Niken. Untuk prinsip yang terkait dengan proses belajar selanjutnya, ada yang kelima, prinsip perbedaan individual. Seorang guru harus memperhatikan segala perbedaan individual dalam kelas yang diampunya, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan belajar. Sebuah pembelajaran yang hanya memusatkan kepada satu sasaran saja, pasti akan memperoleh kegagalan dalam memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Yang keenam, prinsip transfer dan retensi. Belajar menjadi bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar, entah apapun yang dipelajari dalam suatu situasi. Pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal sebagai proses transfer. Lalu pengertian retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Selanjutnya yang ketujuh adalah prinsip belajar kognitif. Proses belajar kognitif sangat melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur,
pembentukan, konsep, penemuan masalah, dan keterampilan dalam memecahkan sesuatu masalah yang selanjutnya dapat membentuk perilaku baru. Yang kedelapan adalah prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif yaitu apabila seorang menemukan cara bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan adalah prinsip belajar evaluasi. Proses evaluasi dapat mempengaruhi pembelajaran saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan pencapaian tujuan belajar. Yang terakhir adalah prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Next. Setelah ini saya akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian sangat berpengaruh penting dalam kegiatan pembelajaran. Dari kajian teori belajar, terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi pembelajaran yang efektif. Perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi adalah suatu tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap bidang studi tertentu pasti akan cenderung lebih menarik perhatiannya. Dengan demikian, timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Dalam hal ini, motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motif intrinsik. Motif intrinsik merupakan suatu tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contohnya, ada seorang siswa yang dengan sungguh-sungguh mempelajari suatu mata pelajaran di sekolah karena ingin memiliki pengetahuan dari mata pelajaran yang dipelajari. Yang kedua adalah motif ekstrinsik, merupakan suatu tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh, ketika seorang siswa belajar sungguh-sungguh, namun tujuannya bukan hanya ingin memiliki pengetahuan, tetapi juga didorong oleh keinginan naik kelas atau mendapat ijazah. Yang kedua adalah keaktifan. Sebuah proses pembelajaran hanya mungkin terjadi apabila semua anak aktif dan ikut andil dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam setiap proses belajar, siswa harus selalu menampakkan keaktifannya agar suasana kelas menjadi lebih hidup. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati oleh kita. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung dalam belajar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Proses belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Edgar Dale menggolongkan pengalaman belajar yang digambarkan dalam sebuah kerucut pengalaman. Ia mengemukakan bahwa proses belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam kondisi pembelajaran melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh, seseorang yang belajar membuat tempe. Yang paling baik yaitu apabila ia terlibat secara langsung dalam pembuatan, bukan sekedar melihat bagaimana orang menikmati tempe, apalagi sekedar mendengar orang bercerita bagaimana cara pembuatan tempe. Next. Yang keempat adalah pengulangan. Dalam teori psikologi, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas mengamat, menanggap, mengingat, dan menghayal. Dengan adanya sebuah pengulangan, maka daya-daya tersebut akan lebih berkembang. Menimbang dari salah satu hukum belajar yang ada, seorang ilmuwan bernama Thorndike, ia berpendapat bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengamatan-pengamatan itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Yang kelima adalah tantangan. Tantangan yang harus diberikan dalam bahan ajar haruslah bisa menantang mental siswa. Bahan ajar yang banyak mengandung permasalahan yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Mata pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk memberikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan pendapat akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip tersebut.
bahan belajar yang tidak menantang mental siswa, dan biasanya pasti akan kurang menarik perhatian siswa. Penggunaan metode berbasis eksperimen, inquiry, serta discovery juga dapat memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh. Yang keenam adalah balikan dan penguatan. Sebuah prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan sangat ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam belajar apabila ia mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apalagi dengan hasil yang baik akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh bagi usaha belajar siswa selanjutnya. Menurut B.F. Skinner, dorongan terhadap belajar tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau dengan kata lain penguatan positif maupun negatif. Sebagai contoh, siswa yang mendapat nilai baik akan termotivasi dengan nilai baik yang didapatkannya. Dan dari contoh negatifnya, apabila ada anak yang mendapatkan nilai yang kurang bagus pada suatu ulangan, maka ia akan merasa takut tidak naik kelas, sehingga ia akan berusaha memperbaiki nilainya agar bisa naik kelas. Yang ketujuh adalah perbedaan individu. Siswa adalah individu yang unik, yang artinya tidak ada dua orang siswa yang memiliki kepribadian yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Sistem pembelajaran klasikal yang biasa dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dilakukan dengan dasar kemampuan sama rata. Kebiasaan yang kurang lebih sama dan juga dengan pengetahuannya, sehingga kebutuhan dari setiap individu tidak terpenuhi secara maksimal. Next. Ya, baik. Dari pemaparan di atas, kami dari kelompok 9 telah membuat beberapa kesimpulan. Untuk kesimpulannya nanti akan dibawakan oleh Saudara Adi Rafli. Setelah ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Vicky atas pemaparan materinya. Berikutnya akan kita akan beralih ke kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Adi Rafli Ramdhani. Kepada Adi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kelompok kami telah menyimpulkan materi ini menjadi 3 kesimpulan. Dan ada kesimpulan pertama yaitu prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Lalu kesimpulan kedua, prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB tahun 1961 adalah yang pertama prinsip kesiapan, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip persepsi, yang keempat prinsip tujuan, yang kelima prinsip perbedaan individual, yang keenam prinsip transfer dan retensi, yang ketujuh prinsip belajar kognitif, yang kedelapan prinsip belajar afektif, yang kesembilan prinsip belajar evaluasi, dan yang terakhir prinsip psikomotor. Lalu di kesimpulan ketiga yaitu ada implikasi prinsip belajar yang dibagi menjadi 7 poin. Poin pertama yaitu implikasi prinsip belajar, perhatian dan motivasi. Implikasi bagi siswa yaitu dituntut memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah pada tercapainya tujuan belajar. Lalu implikasi bagi guru yaitu menggunakan metode yang bervariasi, memilih bahan ajar yang diminati siswa. Di poin kedua ada keaktifan. Implikasi bagi siswanya yaitu dituntut dapat memproses dan mengolah hasil belajarnya secara efektif serta aktif baik secara fisik, intelektual, dan emosional. Lalu implikasi bagi gurunya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Di poin ketiga ada implikasi prinsip belajar yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Implikasi bagi siswa dituntut agar siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru kepada mereka. Lalu implikasi belajar bagi guru
yaitu melibatkan siswa dalam mencari informasi, merangkum, dan menyimpulkan informasi. Lalu di poin keempat, yaitu ada implikasi prinsip belajar pengulangan. Implikasi bagi siswanya yaitu kesadaran siswa dalam mengerjakan latihan yang berulang-ulang. Lalu implikasi bagi guru yaitu merancang hal-hal yang perlu diulang. Yang kelima yaitu implikasi prinsip belajar tantangan. Implikasi bagi siswanya yaitu siswa diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan melakukan eksperimen, belajar mandiri, dan mencari pemecahan sendiri dalam menghadapi permasalahan. Implikasi bagi guru memberikan tugas pada siswa dalam memecahkan permasalahan. Di poin ke-6 ada implikasi prinsip belajar balikan dan penguatan. Implikasi bagi siswanya yaitu mencocokkan jawaban antara siswa dengan guru. Implikasi bagi guru memberikan jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan atau yang sudah dibahas. Di poin yang terakhir yaitu yang ketujuh ada implikasi prinsip belajar perbedaan individual. Implikasi bagi siswanya yaitu belajar menurut tempo kecepatan masing-masing siswa. Implikasi bagi gurunya menentukan metode sehingga dapat melayani seluruh siswa. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adi atas pemaparan kesimpulannya. Next. Untuk pemaparan materi sudah selesai, sekarang masuki sesi tanya jawab. Untuk sesi ini akan dibatasi 3 pertanyaan yang akan kami tampung. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, saya sudah melihat ada 3 orang yang sudah raise hand. Terima kasih, 4 orang ternyata. Saya ambil dari yang pertama saja ya. Devita, Siti Amelia, dan Tegar. Nurul bisa unraise hand. Terima kasih. Kepada Devita, saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Devita Matani dari kelas B, izin bertanya. Coba jelaskan lebih detail perilaku implikasi prinsip perbedaan individu bagi guru. Apa jelas? Sebentar. Oke, sudah. Terima kasih, Devita. Kemudian Siti Amelia, boleh? Saya persilakan. Izin bertanya, kan tadi dijelasin di materi salah satu prinsip yang berkaitan dengan belajar, prinsip keaktifan. Nah, bagaimana jika siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu, sehingga ia tidak memiliki inisiatif dan keaktifan di mata pelajaran itu, sehingga menghasilkan hasil belajar yang beda sama siswa yang menyukai mata pelajaran tersebut. Bagaimana solusi dan pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih, Amel. Silakan untuk Tegar, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan oleh Mohon maaf, kurang terdengar suaranya. Bentar. Cek, halo. Ya, Apakah sudah ada? Oke, izin bertanya, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menjadikan proses transfer dan retensi dapat berjalan secara efektif? Baik, terima kasih. Terima kasih Tegar untuk pertanyaannya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Saya persilakan kepada kelompok 1A untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman lontarkan terlebih dahulu, sembari kelompok 1B berdiskusi.
Baik, untuk pertanyaan yang bisa jawab oleh Riki. Pada Riki, saya silakan. Baik, tadi untuk pertanyaan Ihsan, pada saat ini siswa sulit untuk aktif memahami pembelajaran, terlebih siswa dasar. Bagaimana menangani hal tersebut? Untuk jawabannya mungkin kita bisa menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga ketika siswa tersebut mendapatkan tugas, dia akan sadar bahwa mengerjakan tugas adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan ketika menjadi peserta didik. Dan juga mungkin untuk orang tuanya harus lebih banyak membantu anaknya bukan dalam mengerjakan tugas, tapi dalam pemberian motivasi karena dengan itu anak akan terbawa untuk lebih giat dan merasa ingin mengerjakan. Bagaimana untuk Ihsan, apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, Ihsan. Baik, untuk pertanyaan yang Raden akan dijawab. Baik, moderator. Sebelumnya terima kasih. Tadi kan Raden kan memberi pertanyaan kan, siswa nilainya selalu bagus, tapi selalu diam dan jarang berdiskusi. Apakah itu termasuk baik atau tidak? Menurut pandangan saya pribadi, itu termasuk tidak baik. Karena di dalam suatu pembelajaran harus terjadi suatu komunikasi dua arah, yang bila mana siswa harus dituntut aktif dalam kelas. Namun, guru juga harus berperan dalam keaktifan siswa dengan cara menjalin komunikasi secara individual. Yang kedua, jangan memberi label, dan dapat mencarikan teman yang aktif untuk mengajak siswa yang pasif. Sudah cukup, Raden. Halo. Sudah. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Izin menjawab ya, tadi pertanyaan dari Alma. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika guru bertanya apakah sudah paham, sudah jelas, kebanyakan siswa menjawab, jelas Bu, paham Bu, padahal biasanya ada siswa yang takut jika bertanya tentang hal yang belum dia pahami. Bagaimana cara untuk lebih merangsang keaktifan siswa dalam belajar? Menurut saya, guru harus mendorong siswa untuk mau dan mampu bertanya, terutama mengajukan pertanyaan yang bersifat investigatif, yaitu pertanyaan yang mendorong orang yang ditanya untuk melakukan eksplorasi terlebih dahulu, observasi dulu, sebelum menjawab. Dan juga mungkin guru bisa memberi reward dan menerapkan prinsip jangan takut salah dalam bertanya. Juga memberi motivasi untuk selalu berkembang dengan cara aktif dalam belajar dan berdiskusi. Guru juga bisa melakukan pendekatan secara personal kepada siswa, kayak nanya kabarnya gimana, atau diskusi tentang apapun yang bisa gitu menimbulkan adanya kehangatan di dalam kelas. Jadi siswa juga tidak akan merasa takut dan lebih berani dalam berdiskusi dan bertanya. Gimana Alma, apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih Ilham. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi diskusi kelompok 9A sudah selesai.
Saya alihkan ke kelompok 9B. Baik, terima kasih Meli atas baik, saya kali ini Adi akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Devita Maharani. Kepada Adi saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya menjawab soal dari Devita, pertanyaan dari Devita yang pertanyaannya, coba jelaskan lebih detail perilaku implikasi prinsip perbedaan individu bagi guru. Saya menjelaskan sedikit, yaitu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Lalu merancang pemanfaatan berbagai metode dalam menyajikan pesan pembelajaran, lalu mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan. Apakah cukup menjawab, Devita? Sudah, Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Adi atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Tegar akan dijawab oleh Vicky. Kepada Vicky saya persilahkan. Untuk pertanyaannya yang tadi Saudara Tegar sampaikan, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk menjadikan proses transfer dan retensi dapat berjalan secara efektif? Ya, untuk jawaban yang telah kami diskusikan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses transfer dan retensi bisa berjalan secara efektif jika guru dapat menjelaskan sebuah materi dengan cara yang unik dan mudah diingat, lalu dengan situasi yang baru. Contohnya, seperti setiap murid belajar trigonometri di pelajaran matematika. Lalu di fisika ada juga materi semacam trigonometri. Nah, dengan demikian, kita dapat mengatakan transfer belajar yang telah kita pelajari dapat dipergunakan untuk mempelajari hal yang lain. Biasanya transfer ini terjadi karena adanya persamaan sifat antara yang satu dengan yang lain, meskipun tidak benar-benar sama. Ya, mungkin hanya ini diskusi dari kami. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Tegar? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vicky atas jawabannya dan kepada Tegar atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Amel, saya sendiri akan menjawab. Pertanyaannya, bagaimana jika siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu sehingga ia tidak memiliki inisiatif atau keaktifan dalam mata pelajaran itu, sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda dengan siswa yang menyukai pelajaran itu. Bagaimana solusi dan pendapat dari kelompok 9? Oke, jadi siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu, mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan ia tidak suka. Misalnya siswa tidak suka mapel MTK karena gurunya pada kelas 4 memarahinya dan mengatakan ia bodoh. Atau orang tuanya sendiri yang nggak pernah menghargai nilai dia, pokoknya harus 100 gitu kan. Nah, sehingga siswa trauma. Makanya kita sebagai guru harus tahu dulu karakteristik dan latar belakang dia untuk memperbaiki itu. Kita membuktikan bahwa nggak semua guru kayak gitu dan dia tuh nggak bodoh. Mungkin dia hanya kurang aja di hitung-hitungan. Yang penting kita sebagai guru tahu dia tuh udah berusaha sebisa dia. Untuk menjadikan siswa berusaha, menurut saya harus ada kecintaan dulu terhadap gurunya. Artinya, guru harus bisa dekat dulu sama muridnya, harus ngerti kebutuhan siswanya, dan media apa yang harus dipakai agar siswa itu mengerti dan paham, tapi senang, bukan tertekan. Gitu. Apakah menjawab, Amel? Menjawab, Niken. Makasih. Sama-sama. Baik. Kalau begitu, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, proses transfer dan retensi bisa berjalan secara efektif jika guru dapat menjelaskan sebuah materi dengan cara yang unik dan mudah diingat. Yang kedua,
Menentukan penggunaan berbagai metode atau multimedia diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, kita harus tahu dulu karakteristik dan latar belakang siswa untuk memperbaiki ketidaksukaannya terhadap suatu pelajaran. Setidaknya dari benci jadi biasa aja. Karena mungkin siswa memang cinta dan hebat terhadap mata pelajaran lain. Semua orang jenius, tapi jika Anda menilai seorang ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa ia itu bodoh. Demikian tadi presentasi dan diskusi kelompok 9, kelas A dan kelas B. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Rusman, MPD, dan Bapak Budi Setiawan, MPD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih buat dua kelompok ya, A dan B. Kelompok 9 yang sudah membahas tentang prinsip keaktifan ya dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin menambahkan sedikit ya, nanti mungkin Pak Budi juga bisa menambahkan. Terkait dengan diskusi hari ini, tadi sudah cukup bagus ya, aktif gitu ya. Ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama dari Alma tadi ya, bagaimana cara merangsang keaktifan siswa? Ya, jadi ini bisa dipakai nanti oleh Alma ya. Itu ada teorinya namanya stimulus respon bond gitu ya. Tuh saya tulis di buku saya tuh ya. Stimulus respon bond itu artinya apa? Artinya supaya siswa aktif, guru harus memberikan stimulus ya atau umpan lah gitu ya, memberikan stimulus atau umpan supaya nanti apa? Direspon. Nah, respon itulah namanya keaktifan. Ya, karena memang belajar yang diutamakan kan bukan teacher center ya, tapi harapannya SCL gitu ya, student center learning. Jadi siswa yang aktif, yang belajar gitu. Makanya ini guru bagus ya kalau menerapkan teori dari stimulus respon bond. Artinya guru harus pandai, harus mahir, harus pintar membuat stimulus ya, rangsangan-rangsangan supaya nanti respon dari siswa itu adalah keaktifan. Ya, banyak caranya ya, dengan pemberian tugas gitu ya. Dan lain-lain. Ini bisa diciptakan oleh guru ya. Jadi guru yang baik itu bukan mendominasi ya, tapi justru menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa aktif gitu belajar di kelas gitu, seperti itu. Ya seperti hari inilah. Hari ini kan saya lihat Anda lebih aktif daripada saya dengan Pak Budi kan. Ya, Pak Budi dengan saya cuma menambahkan saja, cuma sebagai mediator ya gitu. Jadi tadi yang aktifan Anda ya, Virgi ya, Ilhamuddin, Meliani, Putri, Rizky gitu ya, itu yang aktifan Anda ya. Tadi ada kelompok W, ada Adi, Rafli ya, Niken, Bintang ya, lalu juga Abdul Rahman. Kan Anda yang aktif. Anda aktif membuat makalah, Anda aktif membuat PowerPoint, Anda aktif mempresentasikan, Anda aktif juga menjawab pertanyaan gitu ya. Itulah sebagai contoh gitu. Jadi saya Pak Budi itu memberi stimulus, bentuknya apa? Ya bentuknya penugasan untuk diskusi, membuat makalah, PowerPoint, Anda presentasi. Nah, itulah respon Anda kan. Saya hanya memberi stimulus, dengan Pak Budi itu kita diskusi gitu ya. Artinya penetapan metode juga bagian dari strategi supaya Anda aktif ya, mahasiswa aktif, siswa aktif gitu ya, seperti itu. Itu ada teorinya namanya stimulus respon bond ya. Nanti bisa dibaca lebih jauh penjelasannya ya karena waktu. Oke, yang kedua tadi Ihsan ya. Ihsan bagaimana mengatasi tadi ya prinsip-prinsip tadi. Kadang-kadang memang betul ya, apalagi di era pandemi sekarang ya. Kadang-kadang orang tua itu yang salah lah dalam
berpikiran untuk anaknya gitu, sehingga dia mengambil alih tugas fungsi anaknya yang sebagai siswa diambil oleh orang tua, gitu, oleh kakaknya, oleh pembantunya, gitu ya. Itu kurang bagus ya. Jadi orang tua yang baik ya, bagusnya itu jangan orientasi pada hasil. Ini yang banyak terjadi di Indonesia ini ya. Jadi yang ditanyakan Ihsan itu adalah real, bentuk nyata ya. Mengapa sekarang para guru maksa-maksa harus cepet-cepet TTM, tatap muka gitu ya, nggak mau online, nggak mau daring, karena yang direpotkan tuh orang tuanya. Karena orang tuanya yang jadi masalah orientasinya kepada hasil. Makanya dia pengen membantu supaya nilainya bagus, A 100 gitu, 10 gitu ya. Itu yang kurang pas. Harusnya dia juga orientasi kepada proses. Ya. Dan orang tua harus paham yang namanya belajar tuh adalah perubahan perilaku yang dituju itu ya. Perubahan perilaku bukan nilainya A 100. Kalau nilainya A 110 ya akhirnya orang tua yang mengerjakan supaya dapat 10, 100 gitu. Dia tidak tahu ada proses. Ya. Jadi yang bagus tuh orang tua boleh membantu anaknya, tapi ingat loh, ada proses. Artinya dia membelajarkan anaknya dibantu ya, dipandu gitu. Bukan sini ibu kerjakan, sini bapak kerjakan, sini kakak kerjakan. Itu yang orientasi pada hasil. Jadi dia sini dikerjakan tuh supaya nilainya bagus gitu. Padahal kan dalam belajar tuh orientasinya perilaku, perubahan pada diri siswa kan, bukan pada diri orang tuanya. Makanya itulah yang dituju adalah orientasi proses juga. Ya dia harus bisa gitu. Ya bisa dia. Jadi guru, orang tua, kakak tuh memandu gitu proses itu. Yuk nih begini caranya, sok kamu lakukan begini, begini, begini. Itu yang bagus. Jangan sini kakak ambil, sini bapak ibu ambil, dikerjakan, lalu dikumpulkan. Itu orientasi hasil. Dia nggak berpikir anaknya nanti pas langsung tidak bisa gitu. Pas nanti corona hilang, lalu di kelas ditanya lagi, kelabakan, disuruh praktek lagi tidak bisa. Karena tadi orientasinya hasil ya. Jadi saya kira untuk Ihsan, orang tua tuh harus berpikir cerdas ya. Jangan sampai berpikirnya hanya orientasi tujuan, orientasi hasil, yaitu nilai gitu. Itu yang kurang bagus. Tapi ingat, harus berorientasi pada proses juga supaya dia bisa. Jadi ya, itulah belajar ya, perubahan perilaku dari yang tidak bisa menjadi bisa kan. Itu anak, bukan orang tua. Dan tidak tahu menjadi tahu kan. Siapa anak, bukan orang tua, bukan kakaknya. Makanya jangan diambil alih. Ini sekarang di masa corona banyak ya Ihsan ya. Itu real terjadi. Ya orang tua mengambil alih, kakak, pembantunya mengambil alih. Anaknya malah main game di HP. Lalu nilainya 10, 100. Nah, orang tua yang mengerjakan. Dan guru kan tidak tahu siapa yang mengerjakan. Gitu ya. Gitu. Malah kalau saya jadi guru SD, SMP mah, kalau ada anaknya yang bagus-bagus, tapi dia tahu sebelum corona sepertinya kurang begitu pinter, nah harus curiga gitu ya. Artinya juga harus objektif dalam memberikan penilaian gitu ya. Oke ya, itu untuk Ihsan tambahannya karena waktu ya. Raden, ya indikator keaktifan ya, ulangannya bagus tapi pendiam, itulah individu ya. Individu siswa itu unik gitu ya. Unik, Tuhan tuh menciptakan manusia itu unik ya, tidak ada yang sama. Dari sekian miliar manusia itu tidak ada yang sama. Walaupun dia kembar, identik, kembar siam, lahir bareng gitu ya, tapi beda ya, beda. Jadi itulah manusia unik. Jadi ya silakan saja ya. Jadi kalau ulangannya bagus berarti dia punya IQ yang tinggi ya. Nah, masalah pendiam apa itu kan kadang-kadang proses yang membentuk ya. Biasanya kalau anak sering dibentak oleh orang tuanya ya, itu bisa jadi dia jadi pendiam. Walaupun dia memang pintar, dari genetik pintar, dia juga memang senang belajar gitu ya, cuma dia pendiam gitu ya. Itu silakan saja ya, guru bisa memfasilitasi dengan cara tadi ya, untuk merubah yang pendiam supaya tidak pendiam. Itu memberikan kepercayaan, memberikan keyakinan, motivasi, itu silakan tugas guru ya. Biasanya gitu ya Raden ya, kalau ada anak yang pendiam apa itu bukan berarti dia bodoh gitu. Mungkin dia secara genetik pintar, dia juga senang belajar, cuma mungkin dia
ada efek dari orang tua yang sering dibentak gitu ya, atau ada ya mungkin tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga jadi introvert ya itu ya, tertutup gitu, pemalu, pendiam. Padahal dia tidak bodoh gitu ya. Bukti tadi kata Raden nilainya bagus ya. Ya itu silakan. Ya tinggal nanti dibuka saja. Ya pendiamnya itu dengan motivasi, keyakinan, kepercayaan dari guru, dari orang tua gitu ya. Dan orang tua juga harus paham kalau anak pendiam itu harus introspeksi diri gitu. Ada salah apa saya kepada anak ini, kok anak ini kok semacam pendiam. Mungkin dia karena sering dibentak, sering nanya dibentak gitu. Akhirnya lama-lama jadi pendiam ya. Soalnya mau apa ekstrinsik itu akan mengkristal jadi intrinsik ya. Makanya itu yang kita jangan bosan-bosan guru memberi motivasi, memberi kepercayaan, keyakinan kepada anak didik kita, kepada anak kita supaya mereka tumbuh motivasinya, lalu muncul kreativitasnya, muncul keaktifannya, gitu dan seterusnya ya. Oke, itu tambahan saja tadi sudah dijawab. Lalu berikutnya untuk kelompok B tadi Devita ya, jelaskan prinsip perbedaan individu bagi guru. Ya itu ya, jadi guru harus punya keyakinan bahwa anak itu tadi ya unik, berbeda, heterogen gitu ya. Mungkin rambut sama hitam, tapi interest itu berbeda-beda ya. Mungkin mata sama dua, telinga sama dua, hidung sama mancung gitu ya. Tapi interest, minat, bakat, kemampuan itu berbeda-beda ya. Makanya guru yang baik itu harus menyentuh ya secara keseluruhan ya. Bahkan saya tulis di buku pembelajaran berbasis TIK itu ya. Kata saya guru boleh mengajar klasikal. Ya, boleh gitu. Tapi sentuhannya harus individual. Ingat loh, belajar boleh klasikal tapi sentuhannya individual. Mengapa saya menjawab begitu? Karena dulu ada ya dosen saya itu ya. Bahkan terus terang saja ya, saya dulu hampir keluar dari Tekpen semester 3 ya. Anda semester berapa nih? 3? Dulu saya waktu kuliah di Tekpen semester 3 hampir saja keluar dari Tekpen karena ada dosen saya yang mengatakan kalau ngajar klasikal itu menjolimi siswa katanya. Jadi Anda kalau ngajar klasikal itu berdosa. Menjolimi kan dosa ya. Nah, saya dulu sempat galau itu ya. Bimbang ini kuliah lanjut enggak ya? Mau jadi guru enggak ya? Mau jadi ahli teknologi pendidikan enggak ya gitu. Karena saya melihat di lapangan semua guru dosen ngajar klasikal. Katanya menjolimi gitu. Nah, dulu saya sempat galau tapi saya juga aneh ke dosen saya ini almarhum ya. Kok kenapa mengatakan klasikal menjolimi, dia sendiri ngajar saya waktu itu klasikal kayak gini gitu. Ya berarti dia juga sama dong menjolimi saya waktu itu. Ada apa nih maksud kata-kata dosen saya ini? Ternyata saya udah ketangkap ya, makanya saya bilang boleh klasikal tapi sentuhannya individual. Jadi yang menjolimi itu kalau guru tidak memahami tadi ya perbedaan individual itu yang oleh Vita ya. Jadi kalau guru itu misalnya ya diskusi saja, ceramah saja, tidak divariasikan, itu menjolimi betul itu ya. Jadi Pak Budi, Anda semua nanti silakan kalau pengen jadi dosen, guru tidak bahagia gitu ya. Caranya satu semester satu aja. Ya jangan digabung-gabung. Diskusi aja, dibiarkan saja gitu. Mau salah, mau tidak, itu bisa menjolimi. Atau ceramah terus satu semester. Itu menjolimi betul. Ya. Jadi yang bagus itu bervariasi ya. Jadi saya tulis di buku saya itu, nanti boleh baca di buku TK itu ada 3 interest individu siswa itu ya. Pertama itu namanya auditif gitu ya. Yang senangnya mendengarkan. Nah, makanya Pak Budi, Anda kalau jadi guru sentuh dengan ceramah seperti hari ini saya nih. Ini saya lagi menyentuh yang auditif ini, ya dengarkan suara saya. Dan orang yang auditif biasanya masuk gitu ke hati, lalu dia paham, lalu dia berubah perilakunya dengan diceramahi itu ya. Tapi kan yang sering diceramahi itu sedikit ya. Riset Bapak di Amerika hanya 13% sampai 15% itu yang sering diceramahi ya. Jadi kalau ada 100 orang mahasiswa itu baru 10 orang yang suka banget diceramahi. Nah kalau saya sampai 1 semester ceramah terus, nanti yang interestnya auditif itu yang nilainya A.
karena saya ceramah terus. Tapi ingat, yang 90 tuh A, B, ada yang C, gitu ya. Jadi yang paling suka tadi auditif itu nilainya A, bahkan mungkin A plus gitu. Ya. Tapi yang 90 orang, yang bukan 10 tadi yang tidak suka auditif, itu nilainya B, C, D, E gitu. Dan jangan kaget Pak Budi, yang nilainya B, C itu tidak bodoh dia. Di tes IQ-nya mungkin tinggi, upper dan rata-rata loh. Kenapa dia nilainya B, enggak A? Dia kan jenius. Enggak suka cara Pak Rusman Pak Budi ceramah gitu. Dia tuh enggak suka diceramahi gitu. Nah makanya sentuh yang kedua. Ada siswa yang interestnya, senangnya, sukanya visual. Ya, yaitu apa? Melihat. Makanya pakai media, pakai teknologi pendidikan. Itulah senjata Anda ya. Mengapa Anda kuliah di Tekpen? Anda tuh senjata di situ. Bahwa anak itu belajar harus disentuh yang visual, pakai teknologi pendidikan, pakai media, pakai IT gitu ya. Tadi kan Anda pakai PPT, PowerPoint, itu sebagai bukti gitu bahwa Anda menggunakan media supaya yang senang melihat dijembatani, disentuh gitu ya, seperti itu. Sebenarnya saya juga pengen ini menampilkan tadi. Ini udah ada gambarnya PPT, tapi waktu gitu. Saya udah punya gambarnya itu ya, yang auditif, visual. Nah yang ketiga itu kinestetik. Ya itu keterlibatan langsung. Ya nanti menjawab pertanyaan siapa tuh? Keterlibatan langsung. Ya itu kinestetik itu ya. Siswa itu ada yang senangnya duit gitu ya. Semua juga senang duit Pak ya. Duit maksudnya ya, melakukan praktek, pengalaman langsung, ya eksperimen, dicoba, nah itu sentuh yang itu ya, disentuh oleh guru. Apa artinya? Ya ada praktek. Nah, contoh di mata kuliahnya prakteknya ada bikin makalah kan? Itu namanya pengalaman langsung itu. Ada praktek, itu namanya kinestetik. Anda melakukan kan, do it gitu. Anda bikin makalah, bikin PPT, Anda juga presentasi. Itulah saya dengan Pak Budi menyentuh yang kinestetik gitu ya. Gitu. Nah, auditifnya dengarkan suara saya ini ya. Nah, visualnya kalau mau saya tampilkan PPT ya, tapi karena waktu saya nggak mau menampilkan. Ya, kalau saya udah yang saya jelaskan ini ada, ya ada gambarnya. Mungkin nanti waktu-waktu khusus kalau waktunya lebih senggang saya bisa menampilkan lebih jelas ya. Oke ya, jadi itu ya. Jadi Devita, jadi guru yang baik, dosen yang baik itu sentuh semua interestnya, karena hakikatnya individu itu, manusia itu, siswa itu berbeda-beda interestnya, keinginannya, minat, bakat, kemampuan, ya itu makanya disentuh semua. Jadi guru yang baik itu tidak menggunakan satu metode, satu model, satu pendekatan, satu strategi, tapi multi gitu ya, multi metode, multi model, multi strategi, multi metode gitu ya. Itu minimal digabung lah gitu, ceramah bervariasi. Jadi ceramah jangan ceramah, tapi bervariasi, ada tanya jawabnya, ada menampilkan PPT dan lain sebagainya ya. Oke, seperti itu. Siti ya, Siti. Pokoknya banyak tuh ya yang per individu silakan. Jadi bagi saya belajar boleh klasikal ya, tapi sentuhannya tolong individual. Jadi yang senang auditif ya guru harus ada ceramahnya. Tapi jangan mendominasi, cukup 3-4 kali pertemuan ceramah menyentuh yang auditif. Lalu guru menggunakan media, IT, teknologi informasi ya untuk menyentuh yang visual. Lalu guru ada praktek. Ya, ada keterlibatan langsung. Tadi kan prinsip keterlibatan langsung tuh kinestetik tuh yang disentuh, praktek. Karena ada siswa yang sukanya praktek. Diceramain nggak suka gitu, dikasih PPT juga, media juga belum. Pas disuruh praktek, wah dia langsung gesit. Oh, bagus. Disuruh bikin makalah, dia baca artikel, 20 artikel, dia baca jurnal, dia baca buku, lalu buat makalahnya bagus. Nah, itu ciri dia senang praktek itu, ya. Tapi kalau orang nggak senang praktek disuruh bikin makalah, bikin 1 lembar gitu. Dari buku saya aja ngambilnya. Atau dari internet, copy paste, udah sangat 1 lembar. Nah itu berarti dia tidak senang kinestetik. Dia senang mungkin diceramahi oleh saya. Seperti ini, ayo gitu ya. Itu boleh macam-macam. Makanya guru yang baik sentuh semuanya. Ya karena siswa sejatinya berbeda. Interestnya, minat, bakat, kemampuan, termasuk IQ juga berbeda-beda. Pada dasarnya semua siswa itu bisa memahami, bisa menguasai materi ya, tapi perlu waktu yang berbeda-beda karena berbeda tingkat
IQ-nya, kemampuannya, kecerdasannya, minat, bakat dan sebagainya semua berbeda. Makanya itulah dengan multi tadi itu disentuhnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya solusinya itu gitu ya. Siti Amelia ya. Bagaimana bila tidak suka gitu. Ya, makanya guru yang baik itu bagaimana membuat yang tidak suka menjadi suka. Tadi caranya gitu ya. Mungkin sebenarnya mengapa dia tidak suka tadi gurunya monoton ya, jadi menjenuhkan tadi seperti ceramah saja itu pasti itu ya. Bayangkan kalau ngajar matematik ceramah terus pasti banyak yang nggak suka ya. Matematik itu banyak kinestetiknya harusnya, praktek gitu, menghitung apa cobakan gitu ya, itu tadi ya dicobakan. Jadi kalau sebenarnya bisa itu ya. Jadi bagi yang tidak menyukai mata pelajaran, coba ciptakan tadi kondisi kelasnya yang kondusif, lalu gurunya juga memberikan metodenya bervariasi gitu ya, pendekatannya bervariasi, lalu pakai media yang menarik, lalu detail menjelaskannya jelas gitu ya, dari yang konsep dulu, lalu ciri-ciri, lalu langkah-langkah, lalu terus gitu. Jadi enak lah, lama-lama disukai ya. Lama-lama jadi sukai. Ya, tapi kalau gurunya salah ya, monoton, nanti nggak suka itu. Bisa aja secara genetik dia suka matematik. Tapi pas sekolah gurunya menjelaskannya kurang bagus gitu ya. Ini metode ya. Nanti lama-lama dia tidak suka matematik. Susah apa-apa, dia secara genetik dia suka gitu matematik. Tapi karena tadi salah mengajarkan, itu bisa jadi nggak suka. Nah, makanya cara solusinya guru membuat tadi ya, menggunakan berbagai multi tadi ya, multi. Jadi jawaban untuk Devi juga bisa masuk untuk Siti ya. Amelia tadi dengan memberi solusi keaktifan, memberi cara-cara yang benar. Lalu belajarnya yang menyenangkan mata pelajaran itu gitu ya. Ingat kata-kata Ki Hajar Dewantoro gitu kan, yang namanya sekolah taman siswa gitu. Jadi taman itu kan menyenangkan, tadi enjoy gitu ya. Ya seperti saya dan Pak Budi lah ngajar kan, Anda nggak tertekan kan? Nggak mungkin Anda takut sama saya dan Pak Budi, dan saya nggak pernah memberikan hal-hal yang menakutkan. Saya harapannya Anda enjoy gitu ya, dengan menyebut nama-nama Anda yang aktif, itu harapannya Anda merasa terperhatikan, Anda merasa keaktifannya dihargai gitu ya. Jadi maksud saya menyebut nama-nama Anda tuh itu prinsip keaktifan juga ada itu ya. Ada, aduh seneng nih disebut terus nanti dia jadi seneng aktif gitu ya. Seperti itu. Itu juga prinsip perhatian, sama aja ya, motivasi gitu. Seperti itu. Menyebut nama itu penting ya. Itu sebagai bagian dari trik ya dalam ilmu teori belajar ini ya, sebagai itu ya. Artinya saya memperhatikan Anda lah. Saya tidak tidur di sini ya, walaupun saya sering off cam, bukan berarti ini cuma ya supaya hasilnya bagus aja gitu. Ada saya Pak Budi itu mencatat ya semua. Jadi Anda nggak usah khawatir ya, supaya nanti ya Anda pas lah dihargainya sesuai dengan kemampuan Anda gitu ya. Ya banyaklah solusinya lah, silakan ya. Perhatian, memberikan multi metode, penjelasannya juga harus sistematis ya. Sekuen materi juga harus jelas gitu ya. Lalu menyenangkan, macam-macam lah. Ya, itu banyaklah solusinya. Dari pendekatan, dari penyampaian tujuan. Lalu ada juga ambak gitu ya. Siti ya, ambak itu apa manfaat bagiku? Artinya apa? Di awal itu ya, di SD, SMP, SMA kalau ngajar tuh kasih tahu dulu tujuannya apa, manfaatnya apa. Ya, ambak itu ya. Supaya nanti siswa, wah ini penting nih gitu. Jadi termotivasi, yang tadinya tidak suka menjadi suka gitu Siti ya. Seperti itu. Jadi silakanlah ya, itu dibuat. Jadi kalau ngajar jangan langsung gitu ke kegiatan inti. Kan ada 3. Ya, ada introduction, pendahuluan, ada persepsi, ya motivasi, orientasi. Nah, itu dilakukan supaya memunculkan yang tadi tidak suka jadi suka ya Siti ya. Jadi kalau ngajar di SD SMP itu ya masih bakal kan, jadi kasih tahu anak-anak kita sekarang belajar mata pelajaran ini ya gitu. Nah, kita tema hari ini, pokok bahasan hari ini, pokok materinya tentang ini. Nah, ini sangat penting materi ini anak-anak sekalian ya. Nanti bermanfaat bagi Anda nanti kalau Anda gini. Kalau sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti akan ada pada masa itu Anda akan sangat bermanfaat materi ini. Ya tolong Anda serius ya,
memperhatikan apa yang Ibu sampaikan dan nanti akan Ibu peragakan. Nah, seperti itulah ya setia dikasih tahu ambaknya itu apa manfaat bagiku supaya dia termotivasi gitu. Jangan langsung oke anak-anak kita coba buka halaman 5 ya. Kita gini lah gitu. Apa ini Ibu buat apa ini saya belajar ini gitu ya. Jadi nggak kerasa meaningfulnya gitu ya. Itu nanti lama-lama tidak suka itu ya. Nanti dia tidak perhatiannya kurang bagus, dia juga tidak aktif karena motornya tidak berjalan, ya motivasi tidak berjalan, ya sehingga itu yang bagus tuh nanti libatkan siswa, ya. Jadi sering dilibatkan ya siswa dalam kegiatan pembelajarannya, ya entah itu diskusi, entah disuruh ke depan apa supaya dia nanti menyenangi, gitu ya. Lalu diberi pujian, reinforcement, penguatan, ya. Itu jangan sampai ini bedanya lulusan UPI dengan non UPI itu, ya. UPI itu bagus banget tentang ilmu pendidikannya gitu. Di fakultas Anda ini, fakultas pendidikan. Makanya kita tuh selalu dipakai di mana-mana. Ya. Besok saya ngajar di SISKWAU ya. Besok saya. Tuh ngasih tahu tuh ya patun-patun perwira penuntun SISKWAU. Kalau ngajar begitu yang bagus nih. Itu ada ilmunya di kita loh. Di fakultas ilmu pendidikan itu. Ya kita tiap tahun itu ngajar di SISKWAU, di polisi, di tentara itu ya. Menyiapkan para gadik patun ya. Patut tuh perwira penuntun, guru lah gitu ya. Mereka kan mau jadi guru ya di Seko, di mana-mana. Kalau polisi di SPN, di Akpol gitu. Itu ilmunya kita yang memberikan, ya ilmu pendidikan. Ya tadi memberikan motivasi segala macam tuh adanya di kita ya. Mungkin dari segi konten di luar sana oke lah dari ITB tapi dari segi pendidikannya kita lebih hebat ya. Ini mata kuliah ini nih ilmunya ya di mata kuliah ini. Oke lah ya Siti itu ya karena waktu ini. Jadi saya membatasi tidak akan panjang lebar. Siapa tahu Pak Budi juga ada tambahan dipersilakan ya tadi tentang yang tidak suka jadi suka. Jadi gampang lah solusinya. Ya buat pelajarannya menyenangkan, kasih penjelasannya yang sistematis, berurutan gitu ya. Lalu juga dalam mengajar itu tahapannya ya langkah-langkahnya dilalui, jangan sampai langsung ke inti. Ada introduction pendahuluan, ada orientasi, kasih tahu materinya apa, mapelnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa gitu ya. Lalu motivasi, kasih tahu tujuannya ya, segala macam gitu. Ya. Persepsi itu kaitkan supaya nyambung. Jadi mudah. Nah, baru masuk ke kegiatan inti apa gitu, mau ceramah, diskusi, eksperimen, observasi, itu lakukan sampai nanti kegiatan akhir kan ya. Yaitu tadi seperti tadi oleh Nikennya menyimpulkan, lalu memberi kesempatan bertanya, menjawab, gitu ya, lalu memberikan tugas-tugas sebagai follow up, gitu ya, bagi anak didik supaya tadi SR bond tadi ya, stimulus respon bond. Terakhir tegar, apa saja yang dilakukan guru untuk transfer dan retention, ini penting nih ya. Jadi yang namanya transfer itu memang guru kan transfer of knowledge. Jadi guru itu menyampaikan ilmu. Ya guru itu penyampai ilmu. Jadi harus sebagai transfer ini. Jadi guru tugasnya menyampaikan ilmu. Ini saya juga lagi ngomongin Anda ini menyampaikan ilmu ini. Ya, tadi tentang ilmu motivasi, tentang ilmu interest, ada auditif, visual. Jadi itu adalah ilmu itu. Ya, itu saya mentransfer nih kepada Anda. Tadinya teman-teman Anda ya dari Virgi, Ilham, Meliani, Rizky, gitu, Adi, Niken, Abdurrahman itu tadi mentransfer ilmu kepada Anda semua sebagai peserta ya, itu ya nanti Anda masuk gitu itu mentransfer. Jadi guru sebagai transformator guru itu ya penyampai ilmu. Bahkan saya lebih keren, guru itu adalah wakil Tuhan di bumi gitu. Dosen itu wakil Tuhan di bumi ya karena Nabi sudah tidak ada lagi. Ya Rasul sudah tidak ada lagi, penyampai ilmunya siapa? Ya guru. Ya jadi tugasnya mulia tuh guru dosen itu. Kalau ikhlas gitu. Ini yang jadi masalah Pak Budi banyak nggak ikhlas Pak Budi. Ya ngajarnya asal-asalan, hitung-hitungan. Jadi nggak percaya sama Tuhan ya. Masa sama Tuhan hitung-hitungan. Tuhan kan maha tepat hitungannya. Nggak usah demo Pak Budi. Pengen naik gaji nggak usah. Ya kita ngajar yang terbaik. Kalau kurang Tuhan mencukupkan dengan rezeki. Nah, itu ya itu ilmu marifatnya. Ya. Jadi itulah ya guru itu wakil Tuhan di bumi sebagai penyampai ilmu pengetahuan supaya anak didik kita jadi pintar, jadi unggul, jadi bisa bertanggung jawab, bisa
mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Karena manusia adalah makhluk yang fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna. Ya, Anda bersyukur jadi manusia. Coba kalau Anda cita jadi pohon, jadi binatang, ayam, disembelih, buat makan. Itu sedih gitu ya. Untung Anda jadi manusia. Dikasih akal pikiran, disyukuri ya, disyukuri. Dengan cara apa? Ya keluarkan kemampuannya Anda itu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi Anda bermanfaat. Kalau jadi guru ya ilmunya sampaikan. Kalau Anda pintar segala sesuatu buat, ya lalu jual. Oh, Anda kaya raya, ya. Anda bikin software, orang teknik gitu, bikin sistem, kaya raya itu nggak bermodal, gitu dong. Ya, otak yang dipakai otak, ya. Anda pengen banyak uang dari ngojek tapi nggak punya mobil motor, gampang bikin sistem Gojek, sistem Grab, ya. Yang punya sistem Grab tuh nggak punya mobil banyak, nggak punya motor banyak, tapi omsetnya miliaran per bulan. Dia bikin aplikasi Gojek, ya. Orang tidak punya hotel, pengen kaya raya di hotel, gampang bikin Red Doors, gitu ya. Menyambungkan yang butuh kamar dengan yang hotel, yang pengen ada nginep gitu. Itu cerdas otak manusia begitu ya. Orang nggak punya modal, nggak punya barang tapi pengen jualan, gampang. Bikin Lazada, Tokopedia gitu ya. Alibaba tuh internasional. Triliunan tuh per bulan. Dia nggak punya barang padahal ya. Tapi dia bikin software, orang upload yang mau dijual, lalu ada yang beli, dia dapat fee 2%, 3%, tapi seluruh dunia ya triliun. Ya, itulah otak manusia yang orang teknis begitu tuh. Ya, jadi itulah transfer of knowledge ya. Nah, ini retention itu adalah bagi yang meyakini bahwa individu itu heterogen, tingkat IQ-nya, kemampuannya, kecerdasannya. Makanya harus diterapkan retention, pengulangan. Ya, kata orang Jawa tuh ala bisa karena biasa ya Pak Budi ya. Mohon Pak. Gitu. Bapak saya ngomong ke saya, Rus, ala bisa karena biasa. Jadi dibiasakan, nanti jadi bisa. Itu retention namanya. Diulang-ulang. Takutnya ada yang underachiever, slower learner, debil, imbecile, kutil, atau apa yang kurang-kurang itulah gitu. Nah itu guru makanya perlu diulang-ulang. Ya gitu. Kayak saya juga mungkin tadi yang saya jelaskan berulang-ulang mungkin ya. Saya pernah mengatakan dulu Gojek gitu kan. Mengapa saya cerita lagi? Retention. Supaya Anda nanti takut lupa, nanti termotivasi lagi. Ya kita harus bikin sistem nih supaya nggak bermodal jadi orang kaya, otak dipakai. Mungkin saya udah pernah cerita tentang Gojek, tentang Alibaba gitu. Tapi mengapa saya ceritakan lagi? Tadi sengaja itu retention namanya, pengulangan ya seperti itu. Maka di Quran juga bagi yang Muslim kan selalu diulang-ulang ya, banyak yang pengulangan karena ya untuk mengingatkan, takutnya lupa gitu. Ya kalau sekali takutnya lupa. Ya. Makanya kalau orang tekpen ya pakai namanya master learning. Ya, belajar tuntas gitu. Itu untuk retention itu. Ya. Bahkan mata kuliah saya PBK itu master learning. Ya, belajar tuntas PBK itu. Si interaktif itu belajar tuntas. Karena di format tesnya itu dia mengerjakan kalau belum mencapai passing grade batas lulus harus mengulang lagi. Nah, itu retention namanya, mengulang. Ya, Anda nanti kalau mata kuliah saya PBK, enggak tuh dapat enggak ya? Nanti ada bikin drill, tutorial, simulasi games. Nah, itu formatnya master learning. Jadi anak nanti dikasih materi, lalu ada tes, lalu dia akhirnya di terakhir ada 20 soal, klik hasilnya benar dari 10 soal misalnya benar 4, salah 6. Diklik hasilnya maaf, Anda belum lulus. Silakan klik back kembali ke materi. Nah, itu retention back itu. Ya dia harus mengulang lagi karena dia belum paham, tidak mencapai KKM gitu ya, atau passing grade. Nah setelah dia baca teori lagi, materi lagi, baru dia balik lagi ke tes tadi, lalu nilainya 10 atau 9, lalu klik next, berikut ke materi berikut gitu ya. Anda sudah dianggap menguasai. Itu namanya retensi itu begitu, jadi harus balik lagi karena dia belum paham, mengulang ya. Oke, saya kira dari saya secara keseluruhan itu ya tambahannya tadi sudah bagus, Anda juga menjawab dengan baik. Saya cuma melengkapi saja, memperkuat, barangkali ada yang belum belum lengkap gitu ya. Dan mungkin silakanlah pada dasarnya
prinsip-prinsip belajar ini Anda harus dikuasai ya. Nanti Anda tuh bisa jadi penatar loh ya, orang Tekpen itu ya. Dan Pak Budi siap-siap aja nih, waktunya akan habis untuk menatar orang lain. Ilmu Tekpen, Kurtek itu luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat ya. Saya tuh bulan November Desember tuh penuh untuk natar itu ya. Ya mungkin itu luar biasa itu, karena kita ahlinya nih ya, ahlinya untuk memahamkan para guru, dosen semua tentang bagaimana cara mendidik yang baik. Ternyata susah ya, tadi disampaikan oleh kelompok A, kelompok B untuk mengajar itu susah ya, bagaimana harus siswanya aktif, caranya segala macam, lalu tadi bagaimana supaya siswanya terlibat langsung gitu ya, supaya nanti anaknya bisa gitu. Karena pada dasarnya belajar itu kan perubahan perilaku gitu, makanya keterlibatan langsung penting ya. Direct experiences ya, direct experiences itu pengalaman langsung gitu, itu bagus tuh ya, disuruh mempraktekkan, memperagakan, mencobakan gitu ya, itu penting. Itu cikal bakal muncul generasi pembuat ya, bukan kayak sekarang generasi pemakai. Karena siswa nggak pernah disuruh membuat, mempraktekkan, memperagakan, cuma disuruh menyebutkan, menjelaskan ya, sampai kiamat bisanya menyebutkan, menjelaskan ya. Tapi ingat ada hot ya. Jadi kalau kita melihat keterlibatan langsung itu ingat kata hot ya, high order thinking skill, berpikir tingkat tinggi itu hot, itu libatkan secara langsung siswa dalam belajar supaya nanti kita muncul generasi-generasi pembuat ya, generasi-generasi pemain. Bukan sekarang nih generasi penonton kita itu ya, kita di negeri yang kaya nonton akhirnya miskin, utangnya banyak ya. Ini Anda yang agent objeknya nih, orang-orang Tekpen yang paham, Anda harus merubah itu ya. Semua pembelajaran harus hot ya, jadi jangan didominasi lot dan mod gitu ya. Sekarang ini kan guru-guru kita senangnya yang lot dan mod ya, yang lower dan middle, tapi anak harus high ya, dengan skill hot gitu. Nah itu harus ya, kalau tidak ya Indonesia sampai kapanpun seperti ini ya, kaya tapi miskin, ikan kehausan gitu. Ya kita nonton di negeri yang kaya, pelakunya orang asing, semua diambil oleh orang asing, kita dikasih persentasenya 5-10%, kita tidak pernah kaya. Ya kita harusnya malu sama dengan negara Eropa yang munculnya belakangan setelah kita, mereka jadi raja dunia ya, macan dunia. Kita yang katanya nenek moyang bangsa, kita malah jadi objek saja. Kita nonton, jadi miskin. Hati-hati, jangan sampai negara kita digadaikan, ya, karena kita sekarang sudah mulai dikuasai oleh asing. Ya, pulau-pulau kita jangan sampai kita ngontrak di negeri sendiri, gara-gara tadi ya kitanya SDM-nya tidak unggul. Ya, bicara SDM, bicara pendidikannya ini yang kita pelajari. Ya, bagaimana cara belajar membelajarkan anak-anak itu supaya SDM-nya ini unggul, jadi pemain di negeri sendiri. Kita ambil sendiri tuh kekayaan alam kita, SDA kita yang kaya raya supaya kita kaya, ya. Jangan nyuruh negara asing. Ya, karena kita adalah bapak bangsa. Saya sudah pernah cerita kan? Nah, retensinya diulang lagi nih. Ya, abad ke-8 Anda sudah bikin jadi Borobudur Indonesia ini, ya. Eropa belum ada, Amerika belum ditemukan abad ke-8. Kita sudah bikin candi Borobudur, ya. Abad ke-5, ke-6 itu kita sudah banyak candi-candi yang bagus. Artinya kita sudah hebat teknologinya. Kita negara yang hebat, nenek moyang kita, ya. Kita harusnya bangkit sebagai bangsa yang besar, bukan kayak sekarang kita terpuruk gini. Ya kalah sama yang baru lahir kemarin. Ya kita kan kalah sama Amerika ya. Amerika itu abad ke-12 ditemukan. Kita abad ke-8 sudah bikin Borobudur Nusantara ini. Ya, artinya kita kalah sama ya orang-orang yang baru lahir belakangan. Ini yang Anda perlu panas ya. Anda cambuk, Anda pecut hati Anda, ya, motivasi Anda supaya Anda jadi tuan di negeri sendiri. Ya, Anda kuasai itu semuanya. Ya, gas bumi, laut, ya, air laut kuasai supaya kita mengekspor garam. Jangan kayak sekarang kita beli ke 5 negara garam. Malu-maluin aja nih. 3/4 lautan garam aja beli ke 5 negara. Mau jadi apa ini? Ini ada masalah di SDM Indonesia ini, Bapak Ibu ya. Jadi ya adalah agen-agen objeknya. Kalau saya Pak Budi kan hanya memberi motivasi nih. Ya generasi agak tua nih ya. Saya Pak Budi masih muda lah. Adalah agen-agen objeknya nanti ya. Generasi perubah Indonesia jadi bangsa yang maju, bangsa yang besar gitu ya. Dan itu sudah diramal oleh Jayabaya. Saya sudah katakan berkali-kali ya. Jayabaya meramal
ke depan poros dunia ke timur, muncul mutan dari timur, itu di timur ya antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan itu potensinya ada di kita. Kita negaranya besar, penduduknya banyak, punya bonus demografi. Satu lagi SDM-nya, unggulkan melalui pembelajaran yang baik, yang benar, rubah SDM-nya ya dari yang kurang unggul menjadi unggul. Nah, keterlibatan langsung yang penting, ajak anak-anak itu praktek, memproduksi, membuat, mengkrit kata Anderson itu ya, mencipta, membuat. Jangan hanya menyebutkan, menjelaskan Pak Budi. Ini guru-guru kita sebenarnya Pak Budi C1, C2, C3. Kognitif tingkat rendah. Akhirnya apa ya? Bisanya pakai aja, pakai. Nggak bisa membuat. Ya. Segala-gala pakai. Kapan kita punya sendiri? Ya. Kita mah jangan nggak usah menjual, nggak usah mengekspor. Kita pakai sendiri, buat sendiri kaya raya. Ya. Adalah generasi-generasi yang akan menikmati itu. Ya, kita sedang merancang melalui kurikulum, ya, Kutilas, kurikulum nasional sekarang, ya, sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti kita nyampe di 2045 adalah Indonesia maju, Indonesia mandiri, Indonesia emas. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan Pak Budi, barangkali yang mau menambahkan, masih ada waktu sekitar 5 menit Pak Budi. Tapi kalau kata Pak Budi nggak ada ya kita akhiri saja. Silakan Pak Budi. Mohon Bapak, saya kira sepakat dengan Bapak Rusman terkait prinsip keaktifan dan keterlibatan langsung. Sudah saatnya kita menjadi pelaku, begitu bukan penonton ya Bapak ya. Dan melihat pada segala potensi yang ada di bangsa kita dengan bonus demografi, dengan segala macam rupa, memang sudah saatnya kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, berdaulat di segala lini begitu ya Bapak. Betul. Dan kita mulai dari ranah pendidikan sesuai bidang kita begitu. Kira-kira demikian Bapak. Sedikit Betul, dari saya. Ya. Jadi kita mah di pendidikan ya, Anda di Tekpen, saya di Tekpen, di Tekpen. Ya, dari Tekpen inilah kita bergerak ya menuju Indonesia maju. Anda sadarkan para guru-guru ya ikhlas gitu ya, jadi gurunya jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan susah Pak Budi. Jadi guru yang baik bisa mengapresiasi kemampuan diri itu susah kalau masih hitung-hitungan gitu ya. Padahal nggak usah hitung-hitungan lah, Tuhan Maha Pembalas kok ya, pembalas kebaikan, pembalas kejahatan. Kita yang terbaik saja gitu, ikhlas lakukan. Ya saya dengan cara saya, Pak Budi dengan cara Pak Budi, Anda semua juga dengan cara Anda ya untuk merubah bangsa Indonesia ini, SDM-nya terutama ya, supaya jadi Indonesia maju, Indonesia mandiri, Indonesia emas itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan ditutup. Siapa nih, Ken atau tadi siapa moderatornya? Atau Putri tadi? Silakan. Atau udah Pak Budi tutup lah Pak Budi. Banyak Pak Budi. Mohon Bapak, saya ucap ya demikianlah presentasi dan perkuliahan kita pada hari ini. Sungguh-sungguh luar biasa ya teman-teman. Kita berikan aplaus untuk semuanya kepada Bapak Rusman dan kepada para penyaji. Semoga kita bisa mengambil nilai positif dan pembelajaran lesson learned terkait perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih Bapak Rusman dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Oke, saya izin ya. Sampai Alhamdulillah. Dalam waktu dan hari yang sama, tema yang semuanya. Mohon dulu ya. sami-sami Pak. Iya, demikian teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk kelengkapan administrasi pendidikannya ya, presensi, kemudian monitoring perkuliahan dan screenshotnya. Dan untuk para penyaji juga melakukan rekap data kepada penanya dan makalahnya begitu untuk nanti dikumpulkan dalam G-Drive. Ya, demikian. Bila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di grup atau Japri ya. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Pak.